Belajarlah. Ini kita disuruh belajar, karena tidak ada orang yang dilahirkan itu langsung alim. Kenapa tadi ketika seseorang langsung alim, apa itu saya mainan kada main berdusta tuh hukumnya kayak ini masuk neraka ya. Hikmah daripada semua itu, makanya kenapa bayi itu hanya lahir ada kau langsung, ada kebajikan langsung. Coba akan aja pian, bayi lahir bajikan langsung. Bayi keluar mulai kuitan tadi, buka langsung kami ngetimbuk. Tak air orang nih, apa orangnya nih, kali pusat tadi. Pulang masih lama, buka ujung mana? Ada akalnya boleh. Nah itu tadi Allah Ta'ala tadi menciptakan kita dari yang kada mampu, lemahnya kita tadi, supaya nyaman diimun, supaya nyaman dipisah tadi. Melihat bunyi tong es tadi. Oh dan itu kan gak bakaran. Udah es tadi buat es krim tadi. Namun pintar kalau boleh bagian susah tahu aja makanya tadi. Cuman itu diberikan oleh Allah Ta'ala akal tuh kayaknya masih, makanya akan tuh besar bakal akan-akannya oleh bakal sudah ada lagi lah oleh ada lagi diimpui yang digayai mana harus orang sudahnya. Jadi kalau itu orang tuh dilahirkan langsung alim. Dan juga bagi orang yang berilmu itu bukan seperti orang yang jahil juga. Dan sesungguhnya seorang pemimpin ketika seseorang itu tidak mempunyai ilmu, maka dia ketika naik panggung kelihatan bodohnya dia. Oh dia ini alim. Ketika di depan orang-orang alim, dia pasti bodoh. Contohnya misalnya diisi misalnya kita ketua atau apapun organisasi. Oh saya ini orang luar biasa misalnya. Diundang orang ke Amerika atau kemana keluar, kalau saya bahasa Inggrisnya bisa. Harap anak buahnya bahasa Inggris ya apa? Ini Tuhan aja jadi pemimpin. Berterjemah dulu, sampai membuka Google, katakan Google. Kata soalnya dipadahkan Google tadi. Jadi ketua keagamaan. Bepandir bahasa Arab diterjemahkan luar biasa. Apa dia? Makanya ketika seorang orang bodoh memimpin, maka negara akan hancur. Mesin Abu Bakar memimpin dengan pemikiran beliau yang luas yang apa? Banyak negeri-negeri yang dibuka. Sayyidina Umar yang memimpin luar biasa. Sayyidina Khalid bin Walid ketika itu pernah dipecat jadi ketua perang. Kenapa? Saking pintarnya. Jadi bingung kenapa dipecat. Anunya tahu Khalid yang memimpin, orang tuh hancur sudah. Jadi dia Sayyidina Umar kan pecat dulu. Jadi ini siasat, luar biasa. Pintarnya Sayyidina Umar tuh. Jadi perangan waktu dulu tuh Belanda Khalid memimpin. Khalid dia pun banyak siapa pasti kalah kita nih. Jadi dipecat Khalid tadi tuh. Oh orang dipecat padahal siasatnya Sayyidina Umar. Padahal masih berperang di Sayyidina Khalid. Oh ya pintarnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Begitulah tadi. Ketika orang yang pintar menjadi seorang pemimpin, maka negeri pun akan menjadi makmur. Ketika begitu juga ketika seseorang yang bodoh dijadikan, maka banyak orang bodoh berkeliaran, bahkan bawahan-bawahannya pun keempat bodoh akhirnya menjangkit. Contohnya aja lah, ada buah buruk. Ini buah ini bagus. Kalau lawasan buruk itu empat nantinya kayak itu tadi tuh. At-tiba yasriku tiba. Tabiat akan mengambil ketabiatan seseorang. Makanya kamu kawali ini bakawan tuh orang pintar juga. Jangan kurang yang pintar orang kali tapi. Yang pintar jadi kita ini dapat ilmu walaupun kita kalau belajar ketika kita dapat musibah kawal dinasihatinya.
Faqala Sahal bin Abdullah At-Tusari radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ma usiyallahu bi ma'siyatin alamu minal jahli wa qila ya Aba Muhammad hal ta'rifu syai'an asaddu minal jahli qala na'am al jahlu bil jahli. Jadi tidak ada kemaksiatan yang lebih besar dimaksiati seorang kecuali itu adalah kejahilan. Dan apa itu orang yang bersangatan bodoh? Orang bersangatan tadi jahil, bodoh di atas bodoh. Terus siapa? Qultu wa huwa kama qala Imam Ghazali anna al-jahla bil jahli yasuddu bi kulliyati babu ta'allum wa man yadhunnu bi nafsi annahu 'alimun fa kaifa yatama uti Allahu bihi ilm wa ra'su ilmu bil ilmi kama anna ra'sa jahli al-jahlu bil jahli. Jadi sungguhnya bahwasanya kebodohan dengan kebodohan itu akan menghancurkan, akan mengakibatkan kebinasaan seseorang ini. Orangnya sudah pada tahu, kamu tahu aja. Ada orang bertahu, kamu jalan ke halo, paling kita tahu kata kisah tahu tuh ya kasana yang di ujung-ujungnya kali yuk sampai salah sampai ngarannya. Siapa yang hancur siapa? Oh, rampas dia. Dan dia merasa dirinya sudah tahu jahil, dia merasa alim, merasa tahu. Nah ini berbahaya karena jahil murakkab. Sudah jahil belum. Dan seperti itu juga yang paling afdal ketaatan itu adalah menuntut ilmu dengan ilmu. Dan pokok segala ilmu adalah ilmu dengan ilmu. Maksudnya adalah ketika mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesenangan, ketika dia mempunyai ilmu, maka dia akan menyelesaikan dengan bagus. Ini senangnya kah, adanya kah, namunnya ini dapat daripada Allah, ada ilmunya, santai aja ini sudah. Karena tahu sudah jalan keluarnya. Nyaman, tahu jalan keluarnya. Susah, tahu jalan keluarnya. Seperti itu juga ketika orang bodoh. Orang bodoh sudah bodoh tadi ngalih, anak dulu bingung, galau. Yang ujungnya gila. Latifatun qala al-Khalil bin Ahmad rahimahullah ar-rijalu arba'atun. Ini seseorang itu terbagi 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama seorang laki-laki tahu dan dia tahu bahwasanya dia tahu. Nah, ini bagus. Fadzalika alimun fattabi'uh. Maka demikian itu adalah orang yang alim, maka ikutilah. Yang kedua warajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Fadzalika ghafirun fa'aikidu. Yang kedua adalah dia ini tahu dan dia tidak tahu bahwasanya tahu. Nah, dia orangnya ini tahu berilmu, tetapi dia tidak tahu kada paham tadi. Cuman dia belajar sudah, cuman kada paham. Nah ini patutnya dibangunkan ini. Dan yang ketiga warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun fa'arsidu. Dan seorang laki-laki tidak tahu dan dia ini hebatnya tahu bahwasanya tidak tahu. Orang ini kan berilmu, tapi dia tahu bahwasanya aku ini kada berilmu dan aku harus menuntut ilmu. Maka ini patut orang ini diberikan jalan petunjuk. Nah. Dan yang keempat warajul la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfadu. Yang keempat adalah laki-laki tidak tahu dan dia tidak tahu bahwasanya dirinya kan tahu. Yang tadi itu. Nah, maka yang demikian itu orang ini tinggalkan. Dan banyak. Karena dia tidak tahu dia mengamalkan sesuatu. Tetapi dia tidak tahu hukumnya. Seperti yang terjadi di akhir zaman ini sudah banyak. Hal-hal hukum seperti hukum apa? Hukum nikah contohnya. Nikah itu hukumnya apa? Sunnah. Melakukan sunnah itu mendapatkan
pahala. Tetapi ketika sesuatu yang sunnah dimasuki yang haram, maka tidak ada mendapatkan keberkahan, bahkan mendapatkan dosa. Contohnya tadi, anda tadi pengantinan tadi, kok kami sunnah, makanya jasa ibu zubat, alimat usi wajib bisa tingkat membeli, lakin ijabatun bila uzrin wajib. Jadi mendatangi pengantin nih, dengan ketiadaan uzur itu wajib hukumnya. Yang dimaksud uzur itu adalah uzur syar'i, seperti ikhtilaf, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, atau ada sesuatu yang diharamkan, urkes misalnya, bakarokian misalnya. Nah, itu ada bagusnya tuh. Padahal nyawinya bagus tadi, sunnah berpahala luar biasa. Nah, gara-gara hal yang haram dimasuki, lalu ada berapa? Amun sudah perkawinan kada barakah, ya itu ujungnya bakal hian, terus pepecahan, piring, lawang pepatahan jadinya. Kenapa? Karena kada berkah. Kada berkah, baru kita ketemu dengan gambusan. Gambus itu apa gerang? Gambus tuh kan yang itu dimain hype segat. Nah, kamu ketua gambus tuh ahli Abu Bakar bin Faqih. Itu orang tarik luar biasa alim, faqih, beliau luar biasa. Tapi itu gambus yang dinyanyikan syairnya Imam Haddad, syair-syairnya para aulia, itu aja masalah. Tetapi di sana ada kumpulan tadi tentang apa? Tentang perkumpulan ini hitam luar biasa. Itu hitam tadi, gambusan ya. Yang lebih aneh lagi, wah itu bahasa Arab ya. Lagunya siapa geram? Ini dia kan aku nangsi hadir. Siapa yang nangsi itu? Orang Nasrani, orang Kristen. Bahkan ada yang mengatakan dia mempunyai anjing, namanya anjingnya Muhammad. Itu yang dinyanyikan. Wah, dia lagu Arab juga dia. Paham nggak maknanya? Puisi yang dipujinya Yesus, puisi yang dipujinya yang berpalang tuh. Kayu berpalang tuh ada oleh, atau taso atau babur. Yang itu, wah itu ada apa? Aja bahasa Arab. Nah, ngalihingan orang bodoh tadi. Makanya tadi cara Imam Syafi'i, kalau jadal tuh jikalau mendebati aku 1000 alim maka aku akan kalahkan. Tetapi jika mendebat oleh aku 1 jahil, maka aku yang kalah. Orang bodoh datang ke aku aja bisa pilih angkat tangan aku. Musuhnya orang bodoh juga. Ayo lihat musuh orang bukan langsung ngomong itu juga. Musuh orang pintar harus pintar itu juga. Makanya tadi dia merasa dirinya benar. Dia tidak tahu, makanya jahil bijahil. Sudah dia tahu dan dia merasa tahu, ini berbahaya. Banyak terjadi di akhir zaman ini. Pemaulitan dah ada lagi pemaulitannya. Itu maulid itu malah berkah. Anak alim, anak Pak Asian, bini menurut kawadi. Ini alih tadi itu diatur gini. Yang angkat diatur orang di sini aja. Hendak menjalankan sunnah yang diajarkan Nabi yang alih ya oleh mas nama sholat berubah. Kenapa? Kurang keberkahan. Kurangnya berkah. Jadi punya anak berkah tadi hindari tadi seperti itu. Kenapa kita? Ya baca boleh kamu mendatangi pada tidak mendatangi boleh hukumnya. Dilarang daripada syarat mendatangi. Kamu mau undangan ya boleh kita makan minum yang keluar itu. Karena bahaya. Ini anak hanya 4 tahun misalnya 4 tahun lagi gitu. Yang video kita video video di TikTok. Ulun mah aja kan di tengah orang ya. Ulun juga di hadapan kamera aja. Cuman yang melihat 1000 orangnya sama yang bohong juga nanti. Kenapa? Karena ketidaktahunya ilmu tersebut. Hanya kalau kita hindari seperti itu. Kasihan tadi. Yang awalnya sunnah berpahala tadi. Tadi juga pahala lagi. Bahkan menjadi dosa. Awalnya hendak menyenangkan Nabi, menambah zuriat Nabi misalnya. Tapi kayak itu menangis Sayyidah Fatimah, menangis Rasulullah.
menangis kaki-kaki kita. Apakah itu yang disebut menyenangkan Nabi Muhammad SAW? Apakah itu yang disebut menguatkan agama Islam? Demi Allah itu bukan. Bahkan itu adalah menangiskan, maulah hati sedih bangida Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang mau kita dari Bapak kami nak juga jahabai yang acaraan kita. Jadi adat Arab. Ini kita ceritakan Arab di Hadramaut. Jadi di Hadramaut itu ada gambus luar biasa. Tetapi ini ada tapinya. Perempuan bahkan bertutup, tidak ada satupun yang melihat laki-laki. Laki-laki kan jadi model dari binian. Yang permasalahan binian dan lakian. Wah, kayak luar biasa. Bagus juga soalnya. Siapa tuh orangnya berjalan masih aja. Nah, ya boleh. Siapa yang salah? Kita kadang. Kita kadang kita bukan mempermasalah itunya, ikhtilatnya itu, berkumpulnya. Bahapsi itu, pian bawa baju kita berusaha juga. Bahapsi yang ya Nabi salam alaika. Jukitnya kayak binian. Tatap itu di muka Allah. Tatap dibenci Allah. Tatap pada ketujuh Allah. Maka sudah Allah pada ketujuh, kada pacang barakah perkumpulan tersebut. Jadi hati-hati kita mencari hal-hal yang baik atau yang pada baik. Yang kita kada tahu tanyakan. Namun sudah tahu, berhati-hati. Berhati-hati. Mungkin kita hendak pulang tadi. Mungkin kita bicara pulang ada itu. Tunggakan dulu caranya. Binyi tunggakan dulu. Hanya kita makanan itu itu. Namun kau ada itu. Baik sih yang berarti kamu gambus undang tuh nah. Wah ini siapa yang wajib gambus ini. Orang ini lagi masalahnya itu. Atau mungkin ada marawis orang yang oleh marawis itu jadi masalah. Itu ini baca syair-syair yang memuji Rasulullah, yang memuji salah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya yang dibaca syair yang menggerakkan syahwat, bahkan yang dibaca syair-syair orang-orang kafir. Kita ini banyak kada tahu syair-syair, lagu-lagu yang kita dengarkan tuh banyak lagu-lagu maknanya itu makna fasik, maknanya kada bagus. Cuma tak orang ini kadang paham, kadang paham ya boleh. Orang bahasa Arab ni soalnya aja, ini kira bagus, apa dia paham ya boleh. Ini Firaun ni bahasa Arab, tadi. Jadi kita puji-puji orang ni, Abu Jahal bahasa Arab ya boleh, bahasa Arab juga ya. Abu Jahal bahasa Arab ya boleh, Abu Lahab bahasa Arab juga. Jadi itu tadi bagus-bagus mencari tadi akhlak yang lain tadi supaya apa? Menjadi keberkahan. Namanya sudah berkah, rumah tangga bagus, ibadah nyaman, bahkan rezeki. Makanya kan ada dikatakan Allah Taala dan Al-Qur'an, "Iyakun al-fuqara yughnihum wa min fadlih, wallahu wasi'un alim." Jadi kalau dia itu fakir, miskin, lapar hidupnya, ketika dia zuhud kawin, maka akan merasa nyaman, akan bertambah rezekinya, akan bertambah kehidupannya, nambah sejahtera dengan syarat satu, keberkahan ada di dalam sana. Keberkahan menyertai dia. Tadi yang sudah dibawa dari kemurkaan Allah Taala itu menambah apa? Bukan lebih baik itu orang sugi. Berarti Allah Taala tidak sayang kepada dia, tidak menegur karena Allah Taala tanda cinta kepada hambanya, maka Allah Taala tegur di seorang itu. Jika Allah Taala biarkan, Allah Taala membiarkan dia sampai banyak melakukan maksiat sampai mati dalam suul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita nih mungkin berat menyampaikan ini, berat, karena amal ma'ruf ini nyaman. Yang kalau bayang paling orang tuh, puasa, cuman orang mabuk kan hijab, yang mabuk bisa mantang, oleh, kami untang, yang takur langsung kan naik ungkar dasar ngalih, dan akibatnya dibenci wajar ya boleh. Jadi yang baik, ya aja yang dibenci orang ya, karena aja kada benar ibu orang kan jadi masalah. Penting Allah Taala ridho, penting Allah Taala kada murka lawan kita ayo, ya apa mana? Saduniaan membenci dia, tetapi Allah Taala apa ngarannya ridho orang kita lawan, sabadataan cinta kepada kita sealaman, tetapi Allah Taala murka. Itu lebih baik seduniaan benci kepada kita, tetapi Allah Taala dan Rasulnya ridho kepada kita. Karena itu yang akan membawakan keberhasilan
kesejahteraan, kenyamanan di akhirat kelak. Paling lawas 60 tahun sampai 70 tahun. Mau mati ambil lebih orang sudah. Oh iya tuh. Apa orangnya sudah tak jadi tanah sudah. Habis itu sudah yang oleh. Udah nyaman kubur dari luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan yang hadir di sini diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan diberikan petunjuk oleh Allah dan taufiknya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang bisa menjadi penyujuk hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidaklah kita berdiri kecuali sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, dan mudah dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat kita, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat kita, dan terlebih lagi mudah kita bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW pada tidur atau secara nampak, pada dunia ataupun pada akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang hadir, yang mendengarkan dan yang ada di kampung sini diamankan oleh Allah dari segala bala, bencana, wabah, penyakit dan segala fitnah akhir zaman, fitnah ahli zaman. Amin. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini juga diberikan nafahat wal fuyudat daripada Allah Subhanahu wa taala wa ala hadini wa ala man wa Al-Fatihah.